pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 34143416 Bab 3414 Deadlock. Palu gigi naga, yang mengerahkan kekuatan ekstremnya, meledak dan menembakkan cahaya keemasan, seperti meteorit matahari yang menghanguskan, mengenai telapak kera besar keemasan. Ledakan. Terdengar bunyi keras, cahaya keemasan melintas, dan sol besar kera raksasa pecah seperti tusukan retak menjadi beberapa retakan yang menakutkan. Cakar naga darah kuno yang terbang keluar dari palu gigi naga juga ada di kaki kera raksasa. Beberapa goresan tertinggal di telapak tangan. Oh! Tubuh besar kera besar keemasan itu terbang keluar dengan sudut, dengan lolongan menyakitkan di mulutnya. Bayangan gila. Landen Sen mengambil kesempatan untuk mengejarnya, dan Hundred Eyes Demon menunjukkan kekuatan sihir bayangannya yang gila, dan ekor kelabang di belakangnya terbagi menjadi ribuan hantu hitam, mencekik ke arah tubuh jatuh kera raksasa emas seperti badai. Bum bum bum. Bunyi berderak yang intensif seperti petir di langit yang cerah. Tanpa persiapan, kera besar keemasan itu dihantam oleh cahaya hitam berikutnya. Tubuh emas meninggalkan banyak bekas luka, dan tak terhitung keping batu emas tersebar di mana-mana. Kutukan guntur Sangyong. Landen Sen tidak menahan diri, dan Hundred Eyes Heavenly Demon berguling ke langit dan guntur, dua naga guntur besar pecah, menyebarkan gigi dan cakar mereka, dan terbang ke arah kera raksasa emas yang tertabrak. Ada suara keras lain yang membenturkan, dan energi guntur yang menakutkan menelan kera besar keemasan, dan ledakan berderak terdengar tanpa henti. Kera raksasa emas itu dihantam oleh tiga kekuatan gaib Landen Sen satu demi satu, dan tubuh Spar menderita luka berat, dengan banyak luka di tubuhnya. Mata Landen Sen berbinar, dan sepertinya patung monyet batu itu tidak sesulit yang dia bayangkan. Bahkan, tubuh patung monyet batu itu diukir dari semacam tiang emas yang mengandung energi besar, dan semua kekuatannya berasal dari tiang. Penghalang pesona di sekitar Zixia Palace Square adalah energi yang disediakan oleh Spar di patung monyet batu. Penghalang pesona ini telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan energi Spar di patung monyet batu hampir habis, sehingga tampak sangat lemah. Jika energi Spar di patung monyet batu sudah cukup, maka kekuatan tempur yang diberikannya hanya lebih kuat dari raksasa Shenmu. Para penggarap Tianxian mungkin bukan lawan mereka. Wow! Rasa sakit yang hebat menyebabkan hati si monyet batu dipenuhi dengan kekerasan dan kemarahan, dan kera raksasa emas itu dibakar dengan api tiga warna mengerikan di sekujur tubuhnya, dan jatuh ke dalam kemarahan yang hebat. Untuk membunuh penyusup itu, monyet batu mulai membakar semua energi yang tersisa di Spar. Tubuh Spar besar meledak dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Kekuatan, kecepatan, dan kekuatan serangan tiba-tiba melonjak. 3 yang asli 4 kali. Kera besar emas gila mengeluarkan raungan sengit, segera bangkit dari tanah, melompat ke depan, memeluk pilar batu raksasa emas di tangannya, dan berbalik ke arah Landen Sen dengan momentum udara yang menutupi gunung dan sungai. The Hundred Eyes Demon menghancurkan. Melihat napas monyet batu itu melonjak, jantung Landen Sen terkejut, dan dia tidak berani mengabaikannya. Mengaum. Demon Hundred Eyes meraung ke langit, mengerahkan kekuatannya sendiri ke ekstrim, menggunakan kekuatan penuh untuk mengguncang palu gigi naga di tangannya, dan menghancurkannya ke arah pilar batu emas yang telah jatuh. Momen selanjutnya. Ledakan. Dragon Tooth Hammer menabrak pilar batu emas, dan ada suara keras seperti guncangan gunung, dan cahaya keemasan ekstrim menembus mata semua orang. Kekuatan yang meletus dari pukulan ini sangat menjatuhkan, Landen Sen tidak bisa menahan kekuatan yang muncul dari pilar batu emas, dan palu gigi naga di tangan Hundred Eyes Heavenly Demon diguncang, dan lengan kanannya meledak. Rami. Segera setelah itu, pilar batu raksasa emas yang ditebas oleh kera raksasa itu membanting bahu kanan Hundred Eyes Demon dengan kuat, membuat suara yang berat dan teredam. Untungnya, pakaian batu giok emas yang dikondensasi oleh Landen Sen masih digunakan, dan tubuh besar Hundred Eyes Heavenly Demon hanya miring oleh pilar batu emas, dan tidak menderita luka serius. Cih. Landen Sen memukul bibirnya, dan hendak memanggil kembali Dragon Tooth Hammer yang telah dia lepaskan. Tanpa diduga, setelah menjadi gila, kera raksasa itu sangat galak. Landen Sen pertama kali mengangkat pilar batu emas di tangannya dan menebas iblis surgawi yang bermata 100 itu. Boom, boom, boom. Sebelum Landen Sen bisa mengingat Dragon Tooth Hammer, tubuh Hundred Eyes Heavenly Demon dipukul dengan 3 pukulan berat, dan tubuhnya terguncang oleh kekuatan besar. Setelah Landen Sen mengingat hammer naga gigi, kera besar menjadi lebih ganas, dan permukaan batu emas di tangannya terbakar dengan api 3 warna yang mempesona, yang merupakan api samadhi yang sebenarnya. Kera raksasa itu meledakkan kekuatannya sendiri hingga batasnya, menarik pilar batu besar yang terjalin dengan nyala 3 warna, dan membelah secara horizontal, menghancurkan dada setan bermata 100 dengan kekuatan membelah gunung dan tanah. Landen Sen merasakan sedikit nyeri. Untungnya, hammer Dragon Tooth dipanggil kembali ke tangannya pada saat ini. Hundred Eyes Heavenly Demon mengayunkan hammer Dragon Tooth di tangannya dengan semua kekuatannya, dan membantingnya ke arah Flamestone Pilar lagi.
Ledakan. Traktat besar cahaya keemasan dan api tiga warna saling terkait dan bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara teredam yang keras. Landen Sen hanya mendukungnya sejenak, dan Dragon Tooth Hammer melepaskan tangannya lagi, dan pilar batu api besar menghantam dada Hundred Ice Demon dengan kuat. The Hundred Ice Demon menerima dampak kekerasan, dan tubuhnya yang besar tersingkir. Sejumlah besar api samadi menyembur keluar dari pilar api raksasa, seperti badai api, hampir menelan tubuh Hundred Ice Demon. Retak. Karena dampak penuh dari pilar batu raksasa api dari depan, jas giok Landen Sen di dadanya pecah menjadi beberapa retakan yang menakutkan, dan ia mulai runtuh. Sial. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot, dan dia tidak berharap patung monyet batu tiba-tiba melambung. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar ingin terbalik di selokan. Mengaum. Melihat bahwa Hundred Eyed Demon terlempar ke udara, kera raksasa itu menjadi lebih ganas, memuntahkan api samadi yang sebenarnya dari mulutnya lagi, berubah menjadi pilar api emas, merah, dan oranye, pilar api yang membawa tekanan spiritual yang kuat yang hampir tanpa bernapas. Menyerang Landen Sen. Api samadi yang sebenarnya ditembakkan oleh kera raksasa kali ini hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Langkah ketujuh itu abadi, naga gila itu pergi ke laut. Landen Sen merasakan kengerian yang kuat, dan dengan ekspresi cemberut, dia mengendarai sejumlah besar kekuatan spiritual kacau ke awan hitam tak bertulang di atas kepalanya, dan menembak setengah dari kekuatan spiritual kacau di tubuhnya dalam satu napas. Tiba-tiba, ombak putih besar memancar keluar dari awan hitam, berubah menjadi ratusan naga air putih, menyebarkan gigi dan cakar menari, menyapu pilar api tiga warna seperti gelombang air terjun, melepaskan udara dingin yang tak terlukiskan. Bum bum bum. Ratusan naga air putih menghantam pilar api tiga warna yang menakutkan itu, membuat ledakan yang memekakkan telinga. Api tiga warna besar dan cahaya dingin mengamuk di tempat itu, dan langit penuh dengan udara dingin. Kekuatan sihir, Crazy Dragon Going to Sea, Landen Sen dengan 12 poin kekuatan penuh sebanding dengan api samida kera raksasa. Mengambil keuntungan dari kebuntuan antara kedua belah pihak, Lan Xianer terbang keluar dari tubuh Landen Sen dan berteriak, "Kakak Sen, Xianer akan membantu Anda." Domain Fantasi Suantian. Rok putih Lan Xianer berkibar dengan rambut panjang, tangan gioknya yang ramping mendorong ke depan, dan cahaya putih cemerlang keluar dari telapak tangannya, dan cahaya putih bergulir ke arah kera gila yang berhadapan. Dunia fantasi Suantian adalah serangan ilahi dan jiwa dengan atribut energi yang berbeda. Cahaya putih yang menyilaukan langsung menembus api dan cahaya dingin, dan menabrak kera raksasa dengan kecepatan kilat. Bab 3415 Enter Zixia Palace. Mengaum. Di bawah selubung cahaya putih, monyet batu tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan yang kuat dari tubuh jiwa, membuat teriakan keras. Meskipun patung monyet batu ini mengandalkan energi spar di tubuhnya untuk melancarkan serangan, kesadaran perilaku dan instingnya ditentukan oleh kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya sebelum kehidupan tuannya. Kekuatan magis Lan Xianer dari dunia fantasi misterius memiliki kemampuan serangan jiwa yang sangat kuat. Patung batu monyet dengan kelemahannya sendiri tidak dapat melindungi serangan jiwa ini, dan langsung dipukul. Setelah kekuatan jiwa terkejut, kera besar itu kehilangan kesadaran untuk memikirkan masalah untuk sementara waktu, dan juga kehilangan kemampuan untuk bertindak. Kekuatan supernatural naga gila Landen Sen dengan cepat menekan api samadi yang sebenarnya dan menabrak kera raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Bum bum. Kera besar itu dihantam oleh sejumlah besar naga air putih, api sungguhan di permukaan tubuh padam, dan cahaya dingin yang tajam menelan tubuhnya. Dalam sekejap, es tebal mengembun di tubuh kera raksasa, dan tubuh besarnya jatuh ke tanah, dan kekuatan tempurnya pada dasarnya nol. Dan setelah gelombang letusan sebelumnya, aura kera raksasa kera batu dengan cepat melemah. Kerja bagus. Landen Sen memberi acungan jempol pada Lan Xianer. Saya harus mengatakan bahwa waktu Lan Xianer sangat pintar. Ketika monyet batu melepaskan kekuatan sihirnya dengan seluruh kekuatannya, energi tubuhnya habis, dan dia tidak mampu menahan serangan sihir yang kuat. Jika itu dalam keadaan normal, kekuatan magis Lan Xianer dalam domain fantasi misterius mungkin tidak memiliki efek yang begitu besar. Mati untukku. Mata Landen Sen meledak, dan dia mengambil kesempatan untuk mengambil palu gigi naga di tangannya, melepaskan semua kekuatan gaibnya, dan membanting kera raksasa kera batu ke dalam es. Dragon Tooth Hammer yang jatuh seperti meteorit emas, dan itu tidak berharga. Momen selanjutnya. Ledakan. Dragon Tooth Hammer menabrak kepala kera raksasa, tanah mengguncang gunung, dan alun-alun istana Zixia semakin bergetar, seolah-olah ada gempa bumi besar. Setengah dari kepala kera raksasa hancur, dan sejumlah besar serutan emas spar tersebar di seluruh. Segera setelah itu, cakar naga yang mengenai palu gigi naga merobek setengah bagian kepala kera raksasa lainnya. Landen Sen khawatir kera raksasa kera batu itu tidak mati, sehingga Hundred Ice Demon mengangkat palu gigi naga di tangannya dan menghancurkannya dengan keras pada kera raksasa monyet batu. Boom, boom. Boom. Landen Sen memukul ratusan kali berturut-turut, bentuk kera raksasa benar-benar diubah olehnya, dan pilar batu emas di tangannya juga patah.
Spar emas yang membentuk tubuh kera batu itu cukup aneh, setelah energi dalam spar habis, spar itu sendiri akan menjadi sangat rapuh. Serangan Landen Sen dapat menghancurkan tubuh monyet batu, membuktikan bahwa monyet batu itu sendiri sudah seperti lilin di angin, dan energinya hampir habis. Setelah sibuk untuk waktu yang lama, Landen Sen akhirnya menghancurkan tubuh kera raksasa menjadi residu yang tak terhitung jumlahnya, dan benar-benar membunuh patung monyet batu. Berdengung. Penghalang pesona yang mengelilingi alun-alun istana Zixia menjadi terang dan gelap, dan akhirnya penghalang itu menghilang dan lenyap. Akhirnya selesai. Landen Sen mengambil napas dan berubah menjadi bentuk manusia. Untungnya, patung monyet batu ini memiliki energi yang tidak mencukupi, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan boneka yang mengerikan itu. Lan Xianer di sampingnya juga menghela napas lega, dan berkata dengan senyum cerah, "Selamat, Saudara Sen." Ini juga berkat upaya Gel Xianer, kalau tidak itu akan berjalan begitu lancar, kata Landen Sen sambil tersenyum. Lan Xianer melambaikan tangannya dengan canggung, di mana dan di mana, yang utama adalah bahwa Saudara Sen pintar. Xianer hanya membantunya. Jika dia dapat membantu Saudara Sen sedikit sibuk, Xianer akan puas. Landen Sen juga orang yang tahu rasa terima kasihnya, dan Lan Xianer telah membantunya berkali-kali, dan dia harus mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Saat ini boneka monyet batu ini sudah mati, dan tidak ada yang menghalangi. Landen Sen merasa lebih tenang, dan dia kembali menatap monyet iblis di pohon persik di luar alun-alun. Monyet iblis masih menatap istana Zixia, mengabaikan Landen Sen sepanjang waktu. Bahkan jika Landen Sen membunuh boneka monyet batu, monyet iblis masih mengambil sikap bahwa itu tidak masalah baginya. Landen Sen tidak banyak berpikir, dia masih dengan jujur menyelesaikan tugas yang diberikan oleh monyet iblis terlebih dahulu. Baru saja bertarung dengan patung monyet batu, Landen Sen menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan spiritual kacau, dan hanya kurang dari 30% dari kekuatan spiritual kacau di tubuhnya yang tersisa. Belum diketahui apakah akan ada bahaya di istana Zixia, Landen Sen hanya mengeluarkan buah berwarna merah terang dari tas penyimpanan, yang merupakan buah peri. Landen Sen belum membunuh sejumlah besar biksu abadi bumi sebelumnya, dan memperoleh piala yang sangat kaya, ada lebih dari selusin buah roh abadi di piala ini, yang kebetulan berguna hari ini. Awalnya, Landen Sen tidak ingin terlalu boros, tetapi khawatir bahwa pembudidaya lain akan menemukan di sini, ia memutuskan untuk tidak membuang waktu dan menelan buah peri ini langsung ke perutnya. Ledakan. Dalam sekejap, buah peri yang ditelan ke perut berubah menjadi kekuatan spiritual kacau yang menyapu anggota badan dan mayat. Kekuatan spiritual kacau balau di tubuh Landen Sen dengan cepat diisi ulang, dan ki penuh, dan angin emas yang dibentuk oleh campuran aura spiritual digulung di seluruh tubuhnya. Kekuatan tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya, dan bahkan rambutnya penuh energi. Memaksa. Setelah mengisi kekuatan spiritual yang kacau, Landen Sen segar dan segera memimpin Lan Xianer melewati pusat alun-alun. Di tengah alun-alun, mengambang puluhan ribu meter di atas tanah, berdiri istana batu giok putih, yang indah dalam bentuk dan memancarkan cahaya lembut dan lembut. Sebuah gas ungu samar naik dari balik istana giok putih, dan gas ungu itu berisi aroma aneh yang membakar. Gerbang istana terletak tinggi di atas utara. Meskipun ada gravitasi ruang di sini, tidak sulit untuk terbang ke ketinggian gerbang istana dengan kemampuan Landen Sen. Tetapi Landen Sen selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan dia tidak bisa tidak membiarkan mata iblis suci dan mengintip ke sekeliling. Benar saja, setelah membuka mata iblis suci, Landen Sen menemukan sejumlah besar keretakan spasial tak terlihat mengambang di udara, yang besar lebih dari 10 meter panjangnya dan yang kecil kurang dari setengah meter panjangnya. Jika itu baru saja terbang langsung ke udara, tubuh fisik sangat mungkin untuk dipecah menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya oleh celah spasial ini. Tentu saja, selama keretakan spasial ini dapat ditemukan sendiri, tidak sulit bagi Landen Sen untuk menghindari keretakan spasial ini. Gadis Xianer, ada banyak retakan ruang tak terlihat berkeliaran di sekitar istana terapung ini. Anda dapat memasuki tubuh saya untuk saat ini, lebih mudah untuk bergerak, kata Landen Sen kepada Lan Xianer. Baik. Lan Xianer mengangguk patuh dan masuk kembali ke tubuh Landen Sen. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam, menuangkan kekuatan spiritual kekacauan ke mata iblis suci dengan seluruh kekuatannya, dan menggunakan penglihatannya hingga batasnya, sehingga bahkan debu di ruang angkasa dapat terlihat dengan jelas. Merasa bahwa segala sesuatu di bawah kendalinya, Landen Sen meringkuk cahaya keemasan dan perlahan naik ke udara, dengan hati-hati menghindari celah kecil di udara, dan perlahan-lahan mendekati gerbang istana giok putih yang mengambang. Setelah tongkat dupa, Landen Sen akhirnya menghindari semua retakan ruang tak kasat mata dan datang ke depan istana. Istana batu giok putih di depan Anda tidak besar, tetapi indah dan memancarkan cahaya putih seperti angin musim semi, memberi orang rasa nyaman yang luar biasa. Gerbang istana terbuka, dan Landen Sen dengan waspada memperlihatkan 9 tubuh emas berputar, dan kemudian perlahan-lahan terbang ke gerbang istana setelah pembelaannya sepenuhnya terbuka.
Begitu Landen Sen memasuki gerbang istana, cahaya ungu yang menyilaukan tiba-tiba muncul di istana, dan Landen Sen langsung ditelan. Bab 3416 Zixia. Saya tidak tahu berapa lama, Landen Sen hanya merasa otaknya pusing, seolah-olah dia bepergian melalui ruang dan waktu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya melihat pemandangan aneh. Dongsheng Senzu, Huaguoshan. Melihat sekeliling, jutaan mil dari gunung Huaguo menjadi sepotong bumi hangus hitam. Semua batu, pohon, bunga, dan bahkan semua makhluk hidup tidak ada lagi di sana, hanya sepi dan hancur. Namun, di bumi yang gosong ini, seekor monyet iblis mengenakan baju besi emas, sayap phoenix dan mahkota emas ungu di kepalanya, dan kaki di atas akar teratai berbaring di pohon hangus dengan menggantung di mulutnya. Seekor anjing, menatap Bilanru dengan bosan cakrawala mencuci. Siapa dia kalau dia bukan Raja Kera? Pada saat ini, awan ungu yang indah jatuh di samping Monkey King, berubah menjadi wanita cantik dengan rok ungu. Wanita dengan rok ungu adalah objek yang indah dan tidak bisa dipahami dengan fitur wajah yang halus, ukiran giok merah muda, otot es dan tulang giok, kurva indah, temperamen lembut seperti batu giok, seanggun lembah kosong, terpisah dari dunia. Tidak banyak kata untuk menggambarkan kecantikannya, semuanya tampak seperti alami. Gadis dengan rok ungu itu tidak memiliki tubuh fisik, mengambang di samping pohon hangus dalam bentuk tubuh roh. Senyum lucu muncul di sudut mulut gadis itu, Monkey King, aku tahu kamu akan ada di sini. Bodoh, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Raja Kera meludahkan rumput ekor anjing di mulutnya dan memutar kepalanya, tidak ingin memperhatikan gadis rok ungu itu. Kami sepakat sebelumnya, dimanapun kamu berada, aku akan mengikuti kamu. Gadis rok ungu itu terbang di sekitar pohon jiao seperti peri yang cerdas, dan kemudian datang ke Monkey King, tersenyum ringan, memperlihatkan deretan gigi putih yang indah. Sun Wukong menghindari tatapan gadis dengan rok ungu, dan mendengus dingin, kutukan pada cucuku yang dulu tidak bisa diselesaikan selamanya, baik kamu maupun aku. Gadis dengan rok ungu itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nyaman, tidak masalah, bahkan jika kutukan itu tidak bisa diangkat, kamu masih kamu, dan aku masih aku, tidak ada yang akan berubah. Apakah kamu menyebalkan? Tetap tinggal bersamaku, apakah kamu ingin mati? Monkey King melotot tajam ke arah gadis dengan rok ungu, dan berteriak dengan marah. Gadis di rok ungu itu lamban untuk sesaat, dan dia tersenyum dan berkata, jadi apa? Kamu. Monkey King terdiam beberapa saat. Tidak peduli apa hasilnya, aku, Zixia, pasti tidak akan menyesal mengikuti kamu. Gadis dengan rok ungu juga belajar dari Monkey King, berbaring di batang pohon di seberangnya, tertawa dengan bodoh. Monkey King berkata dengan bosan, kamu tidak menyesal, cucuku bisa sangat menyesal. Apakah Sage Agung Qitian juga menyesalinya, tetapi apakah kamu menyesal telah memprovokasi Kaisar Besar Hao Tian dan para Buddha Lingshan? Zixia bertanya. Aku menyesal tidak membunuh mereka. Sekelompok pengganggu munafik dan egois dan keledai botak. Kekerasan muncul di mata Raja Kera. Hehe, hanya kamu yang bisa mengucapkan kata-kata semacam ini. Zixia menyembunyikan wajahnya dan tersenyum. Sun Wukong tahu bahwa dia tidak akan bisa mengusir Zixia, dan ekspresinya agak cemberut. Dia memelototi Zixia dan berkata, cucu saya masih menyesal mengenal Anda wanita ini. Jika kita tidak mengenal satu sama lain, Anda tidak akan memiliki hari ini. Saya tidak akan terlalu menyebalkan. Zixia terkejut sesaat, dan berkata dengan keluhan, Raja Kera, aku tidak ingin kau menyesal mengenaliku. Tidakkah kau pikir semua ini ditakdirkan? Tidak peduli kapan, selama kau bisa tinggal di sisimu, Zixia akan sangat bahagia. Huff, kamu tidak akan bahagia nanti. Monkey King melompat turun dari pohon yang terbakar, meraih segenggam tanah hangus di tanah, jejak kesedihan yang tak terkatakan terlintas di matanya. Pada saat ini, suara merobek tiba-tiba datang dari langit biru, dan ruang mulai berputar, membentuk pusaran spasial besar. Itu adalah... Zixia memandang pusaran ruang yang menakutkan di langit, alisnya sedikit mengernyit. Ini adalah kekuatan supernatural teleportasi ruang dari Old Hao Tian. Sun Wukong memegang bumi hangus di tangannya dan dengan lembut menaburkannya ke tanah, wajahnya muram dan berkata, mereka datang, kamu pergi. Senyum di wajah Zixia berangsur-angsur memudar, dan dia menggigit giginya yang perak dan berkata, aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap di sisimu. Pergi. Cucu saya tidak ingin mengulangi kata-kata ini untuk ketiga kalinya. Kulit Monkey King tiba-tiba menjadi buas. Ketika Ratu Mother West menghancurkan tubuhku, aku merasa seolah langit telah jatuh. Memikirkannya sekarang, semuanya tidak lebih dari ini. Karena aku pikir semua ini bisa ditoleransi, mengapa aku tidak bisa menghadapinya bersamamu? Gulungan. Mulut Sun Wukong mengguncang langit dengan raungan, dan rambutnya berdiri tegak, dan nafas yang ganas membuat orang bergidik. Kamu wanita menyakiti hati Dao saya, dan sekarang saya ingin membuat cucu saya kehilangan semangat juangnya. Anda adalah bencana, jadi cucu saya tidak ingin mengenal Anda. Sekarang, saya tidak ingin melihat Anda lagi sejenak. Ledakan.
Dengan deru Raja Kera, beberapa petir turun dari langit, menerangi wajah lamban Zixia. Dia tetap tak bergerak, dan berkata pelan, Raja Kera, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan pergi hari ini kecuali kamu membunuhku. Monkey King membalikkan tangannya untuk menawarkan gada emas, menunjuk Zixia dengan marah, dan berteriak, bisakah kamu pergi? Jangan pergi. Zixia menatap Monkey King dengan mata yang bersinar, sebuah lengkungan mulutnya yang keras terlihat. Sialan wanita. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengirim kamu pergi. Wajah Sun Wukong berwarna hijau, tapi dia akhirnya menyerah. Dia menarik sehelai rambut velus, mengubahnya menjadi awan keemasan, membungkus tubuh jiwa Zixia dengan paksa, dan menyapunya. Zixia masih berjuang, dan berteriak dengan marah, Raja Kera, kamu monyet bodoh, aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat kembali dengan selamat. Aku membuat beberapa pakaian baru untukmu, di Zixia Palace. Tunggu kamu kembali, Monkey King menyaksikan awan yang membawa jiwa Zixia pergi, dan dia menghembuskan napas dalam hatinya. Bodoh, kamu tidak menyesal, bagaimana aku bisa menyesalinya? Monkey King meraih segenggam tanah hangus, dengan seringai kesepian di wajahnya. Bum bum bum. Cahaya keemasan menyilaukan sudah mengalir keluar dari pusaran spasial di langit, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Sun Wukong menumpahkan bumi hangus di tangannya, mengangkat gada emas di tangannya ke langit, wajahnya dengan muram berkata, wah. Hari ini, sangat membosankan, biarkan matahari lamaku membuka hari ini untuk ventilasi. Begitu suara itu jatuh, batang emas di tangan Monkey King berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menembus langit. Ledakan. Ada suara keras yang menembus zaman kuno. Surga, hancurkan lubang darah merah besar. Guntur berdarah tak berujung memancar dari lubang besar, menyebar ke seluruh langit seperti gelombang bergulir besar. Pada saat yang sama, sebuah kapal terbang besar berbentuk naga bergegas keluar dari pusaran ruang angkasa, dan bintang surgawi yang tak terhitung jumlahnya semua akan berdiri di atas kapal terbang. Melihat guntur berdarah yang menyebar, Kaisar Besar Haotian, yang sedang duduk di mobil Luan, berseru kaget, tidak, monyet iblis itu menembus langit. Langit turun untuk menghancurkan dunia, tolong lawan dengan cepat. Ayo. Sun Wukong mengeluarkan tawa panjang yang menyegarkan, dan lingkaran emas di tangannya menunjuk langsung ke langit, seperti kilat menembus langit malam.